Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan mata pelajaran sistem komputer. Kali ini kita akan membahas materi mengenai konversi bilangan. Sebelumnya, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Himawan Sutanto. Saya lahir di Indramayu dan sampai saat ini saya masih aktif sebagai guru produktif di SMK Negeri 2 Indramayu. Bagi siswa-siswaku, taruna-taruni SMK Negeri 2 Indramayu atau siswa dari SMK yang lain, silahkan subscribe, like, and comment channel YouTube ini, sehingga apabila ada video pembelajaran yang baru akan ada notifikasi pada layar YouTube kalian. Baik, di pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang konversi bilangan dan bagaimana menghitung konversi bilangan serta memahami apa itu konversi bilangan. Anak-anakku, silakan amati bagian berikut. Ada 625 dalam bentuk desimal yang kemudian akan dikonversikan ke dalam bentuk biner. Bagaimana penjelasannya? Kita akan ikuti tahapan demi tahapan. Baik, konversi bilangan seperti yang sudah kita pelajari pada materi sebelumnya, bahwa sistem bilangan itu menggunakan basis tertentu. Ada basis 2, basis 7 atau okta, ada basis 10 atau desimal, dan ada basis 16 atau heksadesimal. Nah, ini harus bisa dikonversikan, artinya dari desimal ke biner, dari biner ke oktal, atau dari heksadesimal ke desimal, dan yang lain-lainnya. Ini adalah tabel sistem bilangan yang akan kita pelajari. Ada bilangan desimal, biner, oktal, dan heksadesimal. Mohon diperhatikan terutama untuk pada kolom bilangan oktal. Pada kolom bilangan oktal, karena kita berbasis 8, di situ ada angka 0 sampai dengan 7. Kemudian tidak lanjut menjadi 8, tapi menjadi 10 sampai dengan 17. Demikian juga heksadesimal. Baik, kita akan mencoba untuk konversi bilangan desimal ke sistem bilangan biner. Kita gunakan metode sisa atau remainder method. Ya, sebagai contoh, kita punya angka 45 dalam bentuk desimal, kemudian kita konversikan ke dalam bentuk biner. Penyelesaiannya adalah 45 dibagi 2, sisanya menjadi 22, sisanya 1, 22 dibagi 2 menjadi 11, sisanya 0, 11 dibagi 2 menjadi 5, sisa 1, 5 dibagi 2 menjadi 2, sisa 1, dan 2 dibagi 2 sama dengan 1, sisa 0, satunya otomatis masuk ke bawah. Kemudian akan diperoleh hasil, dibaca dari bawah, 1011101. Jadi 45 dalam bilangan desimal itu menjadi 101101 dalam bentuk bilangan biner. Kita coba contoh yang lain. Konversikan bilangan desimal ke dalam bentuk bilangan oktal. Basis 10 ke dalam bentuk basis 8. Misal, kita punya angka 385 dalam bentuk bilangan desimal. Dikonversikan ke dalam bentuk bilangan oktal. Masih dengan metode yang sama, maka 385 dibagi 8, hasilnya 48, sisa 1. 48 dibagi 8, hasilnya 6, sisa 0, dan 6 otomatis masuk ke bawah. Sehingga diambil sebuah kesimpulan, 385 dalam bentuk bilangan desimal adalah 601 atau 601 dalam bentuk bilangan oktal.
Contoh berikutnya adalah konversi bilangan desimal ke dalam bentuk bilangan heksadesimal. Ya, kita punya angka 1583 dalam bentuk desimal. Setelah menggunakan metode yang sama, maka didapatlah 62F dalam bentuk bilangan heksadesimal. Dari mana F itu? Nah, silahkan kembali ke slide yang sebelumnya. Pada screen ini, di sini dicontohkan bagaimana mengkonversi bilangan biner ke dalam bentuk bilangan desimal. Jadi dibalik, kalau tadi dari desimal ke biner, sekarang dari biner ke desimal. Kita punya angka desimal 101101 dalam bentuk desimal, berapakah bilangan binernya? Ada dua cara. Cara yang pertama adalah dengan memberikan nilai atau value dari setiap bitnya, value kontennya, atau dengan cara yang kedua, kita masukkan ke dalam bentuk tabel. Tinggal jumlahkan angka-angka yang pada tabel bernilai 1, sehingga 110 dalam bentuk biner itu menjadi 32 ditambah 16 tambah 4 tambah 2, hasilnya 54. Slide ini menjelaskan bagaimana kita melakukan konversi bilangan dari sistem bilangan biner ke dalam sistem bilangan oktal. Ada satu langkah sebelum melakukan konversi dengan tabel, yaitu bilangan binernya kita bagi atau kita penggal setiap 3 buah digit biner. Bagaimana memenggalnya? Memenggalnya dari belakang. Jadi kalau saya punya 110, 101, 00, maka diambil dari belakang dulu. 100, kemudian 010, sisanya 11. Sehingga didapatlah 11 itu di dalam tabelnya adalah 3 bilangan oktalnya, kemudian 010 adalah 2 dan 100 adalah 4. Sehingga 110, 10100 dalam bilangan biner adalah 324 dalam bentuk sistem bilangan oktal. Berikutnya adalah konversi bilangan biner ke dalam sistem bilangan heksadesimal. Kalau tadi dibagi menjadi 33 ya, dari biner ke dalam oktal, kalau ke dalam bentuk heksadesimal kita bagi menjadi 4. Jadi kalau saya punya 1101, 0100 dibagi menjadi 4 bit, sama diambilnya dari belakang. Kebetulan bit bilangan biner ini ada 8 bit, sehingga jumlahnya pas 44. Sehingga didapatlah dari tabel di bawahnya 110101000 itu menjadi D4 dalam bilangan heksadesimal. Bagaimana cara mengkonversi bilangan oktal ke dalam bilangan desimal? Nah, cara yang paling mudah adalah dikembalikan kepada value kontennya. Jadi kalau kita ada 3, 2, 4, maka 4 itu adalah 8 pangkat 0 dikalikan 8 pangkat 0, 2 dikalikan 8 pangkat 1, dan 3 dikalikan 8 pangkat 2, sehingga didapatlah 192 tambah 16 tambah 4, hasilnya 112. Mudah ya? Bagaimana kita mengembalikan bilangan oktal ke dalam bentuk biner? Sama tadi. Kalau dalam bilangan oktal itu ada biner ke oktal, binernya dibagi pecahan menjadi 3, 3, 3. Dalam oktal ke dalam biner dibalik. Dari mana dapat bilangan oktal 6502, itu 6-nya menjadi 110, 5-nya jadi 101, 0 jadi 000, dan 2 menjadi 010.